Nah sebenarnya ya listeners, isu ini ya mencuat tuh setelah beredarnya sejumlah konten di media sosial yang menampilkan narasi negatif tentang Aduh. Rosa. Melainkan ini berupa video dan juga unggahan yang membahas dirinya dengan sudut pandang yang menyudutkan gitu. Bahkan ia menduga ada oknum tertentu nih dengan sengaja gitu membuat atau menyebarkan konten itu dengan tujuan menjatuhkan karirnya. Spill the tea barengan sama Mutia Rahmi dan juga Feby Lomena. Waktunya update-update ya berita seputar selebriti untuk kamu nih listeners. Betul sekali ya. Dan kali ini nih ada kabar dari diva tanah air Indonesia yaitu Rosa. Yang sekarang ini nih lagi jadi sorotan publik ya listeners ya. Tapi bukan karena karya musik atau prestasinya, karena adanya dugaan upaya menjatuhkan karirnya. Ini melalui konten fitnah di media sosial. Kabar ini pastinya ya bikin kita kaget juga ya. Kalau ingat-ingat kan Rosa itu adalah salah satu penyanyi papan atas di Indonesia gitu yang udah berkarir ini udah puluhan tahun, reputasinya juga cukup bersih dan juga profesional. Nah sebenarnya ya listeners, isu ini ya mencuat tuh setelah beredarnya sejumlah konten di media sosial yang menampilkan narasi negatif tentang Rosa. Jadi konten yang dimaksud itu bukan sekedar ini ya kayak komentar biasa gitu, melainkan ini berupa video dan juga unggahan yang membahas dirinya dengan sudut pandang yang menyudutkan gitu. Jadi dalam konten itu ya terdapat berbagai tuduhan dan juga opini yang belum tentu benar, tapi tuh dikemasnya seolah-olah kayak fakta gitu loh, yang bisa dipercaya. Nah, cara penyampaiannya pun juga dibuat cukup meyakinkan. Jadi tuh berpotensi menggiring opini publik ke arah yang merugikan Rosa gitu. Jadi konten-konten ini diketahui kan tersebar ya di berbagai platform digital kayak di Instagram, TikTok sampai Threads. Dan ini penyebarannya yang cepat membuat banyak orang tuh ikut terpapar gitu. Bahkan gak sedikit yang langsung percaya tanpa melakukan verifikasi lebih lanjutnya lagi. Dan inilah yang jadi kekhawatiran utamanya, karena dalam era digital kayak sekarang ini nih ya, informasi yang belum tentu benar ini bisa dengan mudahnya jadi viral, terus juga mempengaruhi persepsi masyarakat dalam waktu yang singkat. Asli, seremnya di situ ya Feb ya. Tapi menanggapi hal itu ya listeners, Rosa itu merasa bahwa konten yang beredar itu udah melewati batas. Jadi ia menilai bahwa ini bukan lagi sekedar gosip atau rumor yang biasa gitu di dunia hiburan, melainkan udah mengarah ke fitnah. Dan ini tentunya dapat merusak nama baiknya ya. Bahkan ia menduga ada oknum tertentu nih dengan sengaja gitu membuat atau menyebarkan konten itu dengan tujuan menjatuhkan karirnya. Dan dugaan ini sendiri itu muncul karena pola penyebaran konten yang dinilai masif dan juga terstruktur. Nah, ini sebagai bentuk respons, Rosa pun nggak diam aja nih. Dia melalui tim kuasa hukumnya mengambil langkah tegas dengan melayangkan somasi kepada puluhan akun media sosial yang diduga terlibat dalam penyebaran konten tersebut. Ini banyak banget ya ternyata. berarti. Langkah ini juga dilakukan sebagai peringatan agar para pemilik akun ini segera deh ya hapus konten yang dianggap merugikan, dan mereka diberi waktu tertentu untuk menindaklanjuti somasi tersebut sebelum kasus ini dibawa ke jalur hukum nantinya. Itu dia. Dan juga pihak kuasa hukum Rosa itu menegaskan bahwa tindakan ini bukan semata-mata untuk memperbesar masalah. Bukan itu ya. Melainkan sebagai upaya melindungi nama baik dan memberikan efek jera gitu loh. Dan mereka tuh juga berharap langkah ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat luas supaya lebih bijak lagi ya listeners dalam menggunakan sosial media, terutama dalam menyebarkan informasi
informasi yang menyangkut orang lain gitu. Tapi di sisi lain juga Rosa sendiri mengaku cukup terpukul dan pastilah ya dengan kejadian ini. Jadi dia tuh merasa sedih karena di tengah perjalanan karirnya yang panjang, ini masih ada pihak-pihak yang tega gitu menyebarkan informasi yang tidak benar tentang dirinya. Tapi dia tuh tetap berusaha untuk tegar dan juga menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak yang berwenang. Betul. Nah, kasus ini kembali mengingatkan kita ya tentang pentingnya literasi digital. Yap. Karena nggak semua konten yang beredar di media sosial ini dapat dipercaya begitu aja. Kita sebagai pengguna ya, ini harus lebih kritis dan nggak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum jelas kebenarannya. Apalagi kan konten-konten itu bisa merugikan pihak lain gitu loh, listeners. Dan yang menyebarkan ini tuh juga bisa ini ya, memperparah keadaan gitu. Betul. Nah, makanya nih kasus ini lagi rame banget dibahas sama netizen di berbagai platform ya. Banyak yang ngasih komentar, opini, bahkan analisis panjang terkait apa yang terjadi. Dan berikut ini nih ya, kita lihat beberapa komentar netizen yang menggambarkan beragam sudut pandang masyarakat tentang kasus yang sekarang ini lagi menimpa Rosa. Jadi ada nih komentar dari seorang netizen yang menyayangkan fenomena ini. Jadi dia tuh menilai kalau di era sekarang siapapun bisa dengan mudah membuat konten tanpa memikirkan dampaknya. Menurutnya kasus ini tuh menjadi contoh nyata bagaimana seseorang itu bisa dirugikan hanya karena opini yang dikemasnya tuh seperti fakta, padahal enggak ya. Padahal belum tentu gitu ya. Yes. Dan komentar lainnya ini menyoroti pentingnya verifikasi informasi. Netizen juga mengatakan kalau masyarakat seharusnya tuh nggak langsung percaya sama konten-konten yang viral ya. Apalagi kalau menyangkut nama baik seseorang. Dan ia juga mengajak pengguna media sosial untuk lebih kritis sebelum ikut menyebarkan. Betul, dan juga ada yang bilang ikut mendukung gitu ya langkah tegas Rosa. Dan juga ada yang berpendapat kalau tindakan somasi itu udah tepat karena jika dibiarkan hal seperti ini akan terus terjadi dan semakin banyak orang yang menjadi korban fitnah digital. Nah gitu. itu dia. Terus ada juga yang melihat adanya kemungkinan motif tertentu di balik penyebaran konten ini ya. Netizen ini menduga bahwa memang kayaknya ada deh pihak yang sengaja gitu ya mau menjatuhkan karir Rosa mengingat posisinya yang kuat banget di industri musik Indonesia. Benar, sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi ya, perjalanan seorang Rosa ini memang udah panjang banget gitu. Dan akan sangat disayangkan ini tuh ada di bagian perjalanan yang bagus ini fitnah-fitnah dari orang yang gak dia kenal, gak tahu. Dan akhirnya orang-orang juga ikut terpercaya gitu. Aduh, ikutan terpedaya, semua-muanya terpedaya. Aduh apa tuh? Terperdaya lah ya. Nah betul itu. Gara-gara konten-konten itu gitu. Aduh, Betul. sayang sekali sih ya, listeners. Apalagi nih komentar-komentar dan masih juga banyak nih. ada yang mengkritik malah ya penonton yang mudah terprovokasi oleh konten sensasional. Menurutnya audiens juga memiliki peran dalam menghentikan penyebaran hoax. Bener banget, setuju banget. Setuju banget nih, listeners. Sebenarnya banyak banget sih komentar-komentar yang udah masuk. Bahkan juga ada yang ini sama. Kurang lebih dia bilang kalau reputasi yang udah dibangun bertahun-tahun itu bisa rusak hanya dalam hitungan hari karena konten viral. Dan itu sangat disayangkan gitu kalau sampai benar terjadi dan banyak orang yang percaya gitu ya. Apalagi konten viralnya ini gak bener kan. Aduh, kita tuh selalu sih, apalagi sebagai orang yang tumbuh juga bersama lagu-lagu karya-karya dari Rosa, ini semoga masalahnya bisa cepat diselesaikan. Benar. Dan ini bisa sebagai ini ya, bikin jerak gitu loh orang-orang yang suka nyebar-nyebar hoax gitu. Betul, makanya ini kita sebagai netizen gitu ya, harusnya bisa melihat bahwa masyarakat sebenarnya udah cukup sadar nih akan bahaya penyebaran informasi yang tidak benar. Tinggal gimana kita tuh bisa lebih konsisten lagi dalam menerapkan sikap bijak di dunia digital ya. Yes, pokoknya kita akan tunggu update berikutnya tentang kasus ini. Jadi ya selalu stay tune ya, listeners dimanapun kamu berada.